Sepanjang tahun ini disebut tahun duka cita karena malapetaka yang Nabi SAW alami, dan ini terjadi pada tahun ke-10 dakwah. Sekitar 2,5-3 tahun sebelum migrasinya, Nabi SAW bencana pertama adalah bahwa Abu Talib jatuh sakit dan sengatan kematian mulai menimpanya. Sudah jelas bahwa dia akan mati, dan dikatakan bahwa ketika Abu Talib mencapai dekatnya kematian, ketika sengatan kematian mulai menimpanya, Nabi SAW masuk ke atasnya sementara Abu Jahal berada di sana, dan Nabi SAW berkata kepadanya, "Hai pamanku, katakanlah la ilaha illallah." Kalimatan juga biha indallah. Jika kau mengatakan ini kalimat, aku punya alasan. Jika kau tidak mengatakannya, aku tidak punya alasan, dan dia akan mengatakan itu. Tetapi di sana dengannya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dan mereka berkata kepadanya, Anda akan meninggalkan agama Abdul Muttalib ayahmu? Dan mereka terus mengatakan ini kepadanya. Setiap kali mereka pikir dia akan mengatakannya, mereka berkata kepadanya, "Ya Abu Talib, kau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib." Dan mereka terus bolak-balik sampai yang terakhir yang dikatakan di atas agama Abdul Muttalib, dia tidak akan pernah benar-benar mengatakan la ilaha illallah. Dan ketika Nabi SAW melihat ini, katanya, "Saya akan terus meminta Allah untuk mengampuni Anda, la astaghfiruna laka," sampai Allah menghentikan saya dari melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam Al-Qur'an, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Inilah surat At-Taubah, bahwa Allah mengatakan ini tidak tepat. Maka nalin nabi, atau bagi orang-orang percaya, mereka minta Allah untuk mengampuni siapapun yang akan ke neraka, bahkan jika mereka adalah kerabat. Ini tidak benar. Dan Nabi SAW berhenti dari mencari pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala juga mengungkapkan asas surat Al-As saat ini. Dan dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innaka la tahdi min ahbabta walakinnallaha tahdi mayasya'u," bahwa Anda ya Rasulullah tidak akan dapat membimbing mereka yang Anda cintai, sebaliknya Allah membimbing mereka yang ingin Dia bimbing. Dan di hadis lain di Sunan Abu Daud, kami menemukan bahwa sebenarnya Ali bin Abi Talib yang akhirnya datang untuk memberitahunya bahwa ayahnya telah meninggal. Jadi dari ini kita benar-benar datang bersama-sama itu. Nabi SAW mengunjungi Abu Talib pada kematiannya, tetapi dia tidak ada di sana ketika dia meninggal. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Pergi dan menguburkannya." Dan Ali berkata, "Tapi dia meninggal sebagai musyrik, berarti bagaimana aku bisa menguburkannya? Dia bukan muslim." Lalu Nabi SAW datang dan Nabi SAW berkata, 60 tahun dan menguburkannya, dan kembali segera setelah selesai menguburkannya. Jangan lakukan apapun di jalan. Ali pergi dan menguburkannya, dan kemudian dia kembali dan debu masih di tubuhnya. Dan Nabi SAW membuat doa untuknya, dan Ali mengatakan bahwa saya tidak akan memberikan semua doa untuk dunia ini dan semua yang ada di dalamnya. Bahwa Nabi SAW membuat doa baginya untuk menenangkannya dan memberinya pelipur lara dan kehiburan. Al-Abbas, adik laki-laki Abu Talib, bertanya kepada Nabi SAW, "Apa kau memberi keuntungan pada pamanmu? Dia digunakan untuk melindungi Anda dan marah atas nama Anda." Dan demikianlah Nabi SAW berkata, "Na'am, ya, saya dapat memberinya manfaat." Dia berada di perifer api neraka. Ketika Abu Talib meninggal, hal ini terbukti bahwa menjadi saat yang sangat sulit secara politik bagi Nabi SAW. Kenapa? Karena Abu Talib adalah miliknya. Di zaman kita, visa atau paspor untuk hidup di Mekah. Benar, Abu Talib adalah perlindungannya dan semua orang ingin dia keluar.
Tak satu pun dari kaum Quraisy ingin dia berada di Mekah, dan dengan kematian Abu Talib ia berada dalam situasi yang sangat genting. Dan Ibnu Ishaq mengatakan bahwa setelah kematian Abu Talib, kaum Quraisy dapat meningkatkan iritasi mereka dan penganiayaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW tidak seperti sebelumnya. Dan tabi'in lain mengatakan bahwa dengan kematian Abu Talib, Quraisy akhirnya bisa keluar apa yang mereka dipaksa untuk menyembunyikannya dalam waktu Abu Talib. Lanjutkan, kemudian Abu Talib diikuti oleh kehilangan yang lain. Tidak kurang signifikan dan dengan banyak cara, bahkan lebih menyakitkan daripada yang pertama, dan itu adalah kematian Khadijah radhiyallahu anha. Dan Ibnu Al-Jauzi mengatakan kematian ini terjadi dalam 40 hari kematiannya Abu Talib, dan Abu Talib meninggal di awal Syawal. Khadijah meninggal dunia pada tanggal 10 Ramadan. Ketika Khadijah meninggal, salat belum terungkap. Jadi tidak ada jenazah yang dilakukan atasnya karena tidak ada salat pada saat itu. Tapi Nabi SAW mengambil alih kuburnya. Dia masuk ke dalam kuburan dan dia sendiri meletakkan tubuhnya di sana. Dan sejumlah sahabat melaporkan bahwa setelah kematian Khadijah, kami tidak melihat sang Nabi tersenyum selama berbulan-bulan. Dan tidak ada pertanyaan bahwa dua orang ini yang paling dekat dengannya. Abu Talib adalah sosok ayahnya, dan Abu Talib melindunginya dari luar. Khadijah adalah istrinya, teman terdekatnya, pendukung pertamanya, dan orang yang melindungi dia secara internal, orang yang memberinya dukungan di dalam rumah. Dan kedua-duanya bersama-sama terbukti menjadi waktu yang sangat traumatis bagi Nabi, dan karena kematian kedua orang ini bahwa seluruh tahun ini disebut tahun kesedihan.